Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Iftinan Putri Iman dari kelas HTNA NIM 2002 0311 0002 mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengajukan gugatan perdata. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan oleh calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya menurut pasal 118 ayat 1 kompetisi relatif. Yang dimaksud itu tujuannya untuk menentukan pengadilan negeri pada daerah mana yang akan menyelesaikan masalah perdata kita yang ingin kita ajukan. Nah, cara menentukan muatan relatif tersebut yaitu berdasarkan tempat tinggal tergugat atau pihak yang digugat dalam perkara tersebut atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Nah, gugatan tersebut lalu ditampilkan secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau kepada kuasanya dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Lalu pendaftaran pegadaian ini bisa dilakukan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Lalu tata cara yang kedua, yakni membayar biaya perkara. Nah, setelah gugatan pendaftaran itu diterima oleh kantor kepaniteraan pengadilan negeri tersebut, selanjutnya si penggugat wajib membayar biaya perkara. Nah, jadi biaya perkara yang dijabarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang mana finalnya nanti akan diperhitungkan setelah diputuskannya putusan oleh pengadilan. Setelah dikeluarkannya putusan pengadilan, pihak yang kalah antara penggugat dan tergugat tersebut adalah pihak yang menanggung biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud itu biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses berupa pemeriksaan perkara, antara lain itu biaya panitera, ada materai, pemeriksaan setempat, lalu pemanggilan saksi, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lain yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan penahanan. Nah, jadi apabila biaya perkara itu kurang, maka penggugat itu wajib menambahkan dan maupun sebaliknya. Apabila lebih, maka biaya itu sisanya harus dikembalikan kepada si penggugat. Adanya penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka dalam hukum acara perdata itu dibuka untuk berperkara tanpa biaya, yang bisa disebut prodeo atau sidang yang gratis. Nah, untuk berperkara tanpa biaya itu penggugat dapat mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya dengan perlindungan dalam surat gugatan atau dalam surat tersendiri. Nah, selain penggugat, tergugat itu juga dapat mengajukan sendiri. Nah, permintaan ini juga disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pihak camat atau kepala desa tempat tinggal pihak yang mengajukan gugatan. Lalu selanjutnya tata cara yang ketiga adalah registrasi perkara. Nah, registrasi perkara adalah mencatat gugatan ke dalam buku daftar perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar gugatan tersebut itu bisa diproses lebih lanjut. Nah, registrasi ini dilakukan setelah melakukan pembayaran biaya perkara.
Lalu tata cara yang keempat adalah pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan nomor perkara, lalu perkara tersebut itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Lalu pelimpahan itu harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip penyelesaian masalah secara sederhana, cepat, biaya ringan, dan selambat-lambatnya itu 7 hari dari tanggal pendaftaran. Lalu tata cara yang kelima ialah penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, jadi setelah memeriksa berkas ke Ketua Pengadilan yang dilimpahkan ke Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri itu menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara, yang mana selambat-lambatnya itu 7 hari setelah berkas itu diterima. Majelis hakim itu terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim dengan 1 orang hakim ketua majelis hakim dan 2 orang hakim anggota. Lalu tata cara yang keenam adalah penetapan hari sidang. Nah, jadi setelah majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sudah ditentukan, maka majelis hakim itu menetapkan hari sidangnya. Penetapan itu dituangkan dalam surat pencatatan yang mana selambat-lambatnya juga 7 hari setelah majelis hakim itu menerima berkas perkara. Lalu kemudian majelis hakim akan memanggil para pihak, penggugat maupun tergugat, untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan. Lalu proses persidangan itu akan dimulai dengan hukum acara perdata yang telah berlaku. Sekian penjelasan dari saya mengenai tata cara mengajukan gugatan perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.